Tiga kabar dari divisi kelas ringan UFC yang dipastikan menarik untuk disimak. Michael Chandler versus Charles Oliveira. Selama ini dikira akan menunggu Conor McGregor, Michael Chandler sekarang akan kembali memasuki oktagon dan berhadapan dengan Charles Oliveira. Konfirmasi ini diketahui dari ramainya pemberitaan di media X yang telah melaporkan pertarungan ulang dari kedua pesaing elit divisi kelas ringan UFC dan akan berlaga selama 5 ronde sebagai main event di UFC 309. Kepastian ini juga langsung dikonfirmasi Chandler di saluran YouTube-nya dengan menjelaskan dari pembatalan rencana pertarungannya dengan Conor McGregor setidaknya untuk saat ini. Dari penjelasannya tersebut, Chandler menjelaskan bahwa dia merasa banyak orang nyaris telah melupakannya selama beberapa waktu terakhir ini. Hal itu disebabkan dari potensi pertarungannya yang tidak kunjung juga selesai dikonfirmasi di saat dia direncanakan untuk berhadapan dengan McGregor. The Iron telah menjalani 6 camp pelatihan selama 25 bulan sejak Oktober 2020 hingga November 2022. Dan dari 6 camp pelatihan tersebut salah satunya adalah untuk cadangan pertarungan gelar dunia. Dan selama 25 bulan itu dia telah melakukan sebanyak 5 pertarungan dengan meraih 4 bonus Fight of the Night atau Performance of the Night, 2 kandidat Fight of the Year, 1 Fight of the Year ketika melawan Justin Gaethje, 1 KO of the Year melawan Tony Ferguson, 1 Debut of the Year melawan Dan Hooker. Menurutnya dari semua pencapaiannya ini merupakan satu alasan mengapa dia menerima pertarungannya dengan The Bronx yang akan digelar 2 bulan kemudian di bulan November yang akan datang. Selain itu, Chandler juga kembali meyakini jika dari kemenangannya nanti melawan Oliveira itu akan mengantarkannya kembali untuk menduduki peringkat penantang gelar teratas di kelas ringan. Setelah pertarungan Islam Makhachev versus Arman Tsarukyan, jadi intinya Chandler saat ini tengah melupakan pertarungan uang dengan Demetrius. Setelah Dana White sendiri juga memastikan bahwa potensi pertarungan McGregor melawan Chandler is off, alias batal, tidak ada lagi pengerjaan yang sedang dilakukan ke arah sana. Ya, pertarungannya ini bisa dikatakan sebagai ajang balas dendam bagi Chandler. Setelah pada pertarungan pertama mereka, mantan juara asal Brasil tersebut berhasil mengalahkan Chandler di pertarungan perebutan gelar kosong untuk UFC 262 pada tahun 2021. Di pertarungan tersebut, Oliveira berhasil mengalahkan Chandler di ronde kedua dengan satu penyelesaian yang cukup mengesankan. Dan meskipun UFC sendiri belum mengonfirmasi secara resmi pertarungan balas dendamnya ini, namun Dana White telah mengakui sendiri bahwa pengerjaan untuk pertarungan kedua pesaing elit kelas ringan ini sedang dalam pengerjaan, yang mengartikan tidak lama lagi pengumuman itu segera rilis di media. Selain itu juga baik Chandler dan Oliveira juga dikabarkan telah menerima potensi pertarungan mereka di UFC 309 yang akan digelar pada tanggal 16 November di Madison Square Garden. Dan dari pertarungan ini, Chandler kembali berjanji bahwa pertarungan tersebut akan dijadikannya sebagai pertarungan Fight of the Night ketiganya setelah dia juga meyakini akan mengangkat tangannya sebagai tanda sang pemenang. Justin Gaethje juga meronta ingin bertarung. Melihat para rekannya di divisi telah masing-masing merubah haluan untuk kembali bertarung, Justin Gaethje kelihatannya juga ingin melakukan hal yang sama dengan kembali ingin menggelar pertarungan ulangnya dengan sesama rekan di kelas ringan. Satu nama yang telah menjadi incarannya adalah pesaing yang baru saja dikalahkan sang juara di divisi mereka, Dustin Poirier, yang juga telah mengumumkan masa pensiunnya akan segera dilaksanakannya setelah menyelesaikan satu pertarungan lagi. Justin Gaethje telah mendapatkan reputasinya sebagai penghibur yang suka berkelahi. Namun The Highlight mengetahui bahwa akhir dari masanya sudah semakin dekat. Dan ketika turut berbicara di Nausea UFC, mantan juara kelas ringan sementara itu berbicara tentang seberapa banyak tenaga yang masih tersisa di dalam dirinya untuk kembali menantang para pesaing elit divisi kelas ringan lainnya. Justin Gaethje hanya mengutarakan bahwa sepanjang pertarungannya dia hanya pernah sekali pingsan dan tertidur. Veteran yang telah bertarung sebanyak 30 kali ini dan menderita KO yang telak di tangan Max Holloway pada detik-detik terakhir pertarungan 5 rondenya di UFC 300 mereka.
Kekalahan ini juga sekaligus menghentikan 2 kemenangan beruntunnya dan melucuti gelar BMF miliknya. Mantan pegulat All-American berdarah Meksiko ini menyebutkan bahwa pemilihannya dari kekalahan telak ketika melawan Holloway sebagai alasan mengapa dia hanya menghadiri UFC 306 sebagai penonton dan bukan sebagai peserta yang turut berjibaku di acara tersebut. Namun dari masa jedanya ini, The Highlight juga mengungkapkan bahwa dia tidak akan berlama-lama lagi untuk tidak kembali ke oktagon. Menurutnya, dia hanya memerlukan waktu selama 1 bulan lagi untuk masa istirahatnya, dan setelah itu dia memastikan akan kembali ke oktagon. Dari pemikirannya, pesaing yang pernah dikalahkan Khabib Nurmagomedov ini memiliki 4 nama yang akan diidamkannya untuk menjadi lawan yang berikutnya. Dan dari salah satu nama yang telah bersemayam di pemikirannya itu adalah Charles Oliveira. Namun mengingat mantan juara ini telah memiliki lawan di UFC 306 untuk bulan November yang akan datang, Gaethje masih menyisakan 3 nama lainnya, yaitu Dan Hooker, Dustin Poirier, dan Alexander Volkanovski. Dari ketiga nama ini merupakan satu peluang yang sangat kuat untuk dikerjakan promosi. Dan kelihatannya promosi juga tidak akan mengesampingkan ketiga nama itu yang telah menjadi target dari The Highlight. Islam Makhachev akan menjadi juara selama 11 tahun. Banyak yang mengatakan jika kekuasaan Islam Makhachev beserta sabuk yang dipegangnya saat ini akan melebihi pencapaian sang mentor terbaiknya Khabib Nurmagomedov. Dan salah satu dari banyak orang yang mengklaim hal tersebut juga datang dari mantan juara kelas ringan UFC Benson Henderson, yang telah menjadi salah satu dari 5 petarung yang memegang rekor pertahanan gelar hingga 2013 dengan pertahanan gelar sebanyak 5 kali sejak meraih raja kelas ringan pada tahun 2011. Kehidupan seorang juara UFC bisa jadi merupakan satu hal yang cukup sulit untuk tetap dipertahankan di luar oktagon. Dengan banyaknya petarung yang akhirnya tergoda oleh gaya hidup mewah begitu mereka mendapatkan sabuk juara tersebut. Namun baginya satu penilaian yang berbeda mengarah kepada sang juara kelas ringan UFC saat ini, Islam Makhachev, yang menurutnya cukup berhasil menghindari bentuk kemewahan dan keglamoran hidup dan menggantikannya dengan memperbanyak latihan keras dan bertahan dengan bentuk kedisiplinan secara teratur. Seperti yang dikutip dari media Bloody Elbow, mantan juara itu mengaku senang kepada sang juara kelas ringan saat ini karena menurutnya untuk mencapai titik tersebut bukan hanya jumlah kerja keras yang dibutuhkan untuk meraih gelar divisi, melainkan juga harus tetap fokus secara mental dalam jangka waktu itu dan tidak mudah terganggu dengan kehidupan di luar oktagon. Dan baginya, Benson meyakini jika Islam Makhachev sama sekali akan terhindar dari kehidupan yang menjebak ke dalam pesta ini dan itu, yang ditambahkannya sebagai pencapaian yang cukup luar biasa dari sang juara tersebut. Selanjutnya, Benson juga meyakini jika hanya masalah waktu saja sebelum ada seseorang yang berhasil mengalahkan Makhachev. Namun menurutnya, waktu itu belum saat ini dan mungkin masih memerlukan waktu 10 tahun lagi untuk menemukan seseorang tersebut. Dan kembali ketika dia mengungkapkan tentang potensi pertarungan Islam dan Arman, Benson kembali dengan mudahnya mengembalikan kemenangan dari pertarungan itu kepada sang juara Islam Makhachev. Karena menurutnya, dia beralasan bahwa Arman merupakan pesaing yang pernah dikalahkannya. Dan itulah mengapa jika Islam telah mengunci bentuk permainan dari penantang Armenia tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.